Karena ingat, hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka, berkendali, berkomunikasi, tidak feodal, tidak lagi feodal gaya raja gitu loh. Kalau disebut raja boleh, tapi kerjanya harus cekatan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa hari ini hampir semua mata tertuju ke Provinsi Jawa Barat. Kalau dulu biasanya yang menjadi isu hangat, yang biasanya menjadi perbincangan hangat itu adalah provinsi di ibu kota, yakni Jakarta. Tetapi hari ini seolah-olah sudah menjadi fenomena baru dalam dunia perpolitikan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana Jakarta itu sudah bergeser ke Jawa Barat, sejak Jawa Barat dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat luar biasa yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan ketegasannya, sebuah statement yang mengungkapkan rasa wanti-wanti bahwa hari ini Jawa Barat disorotin oleh banyak pihak. Yang baik pasti akan menjadi inspirasi, pasti akan menjadi bahan motivasi, pasti akan diperbincangkan oleh banyak orang. Tetapi sekali berbuat keburukan, maka saya sangat yakin dan percaya reputasi maupun nama baik dari Provinsi Jawa Barat yang selama ini selalu diapresiasi, yang selama ini selalu dipuja-puji, entah itu dari rakyat Jawa Barat maupun rakyat Indonesia umumnya, pastinya akan membawa dampak buruk, entah itu kepada pemimpin daerahnya ataupun kepada rakyat Jawa Barat itu seluruhnya. Sehingga tidak ada yang salah ketika seorang Deddy Mulyadi selalu menyampaikan ketegasan-ketegasannya kepada seluruh aparat pemerintahan yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Harapan saya yang adalah rakyat jelata bahwa Jawa Barat yang saat ini menjadi provinsi yang sangat luar biasa gebrakannya, yang sangat luar biasa pembangunannya, yang sangat luar biasa pemimpinnya, bisa tetap terjaga. Hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi juga harus tetap konsisten sampai Kang Deddy Mulyadi selesai menjabat sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat menyimak pidato dari Pak Sekda, yakni Pak Herman, yang dengan tegas mengatakan bahwa kekonsistenan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini tidak saja hanya berlaku 1-2 hari, tetapi ini akan seterusnya dipertahankan di Provinsi Jawa Barat. Karena untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa, tentu butuh kerja extraordinary dari semua pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Saya sangat salut dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Hampir setiap waktu kita selalu menyimak, kita selalu dipertontonkan dengan berbagai macam program kerja, dengan berbagai macam kebijakan, dengan berbagai macam gagasan-gagasan inovatif yang sangat luar biasa yang datang dari Provinsi Jawa Barat ini. Saya secara pribadi pun berharap agar hal-hal baik yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat ini bisa juga ditiru oleh pemimpin-pemimpin lain yang ada di bangsa ini. Karena sesungguhnya hari ini rakyat Indonesia, tidak saja di Provinsi Jawa Barat, sedang merindukan sosok-sosok pemimpin yang bijaksana, sosok-sosok pemimpin yang tegas, sosok-sosok pemimpin yang berani, sosok-sosok pemimpin yang mau menerima risiko-risiko dan mau menghadapi
segala risiko untuk diselesaikan secara bijak. Terus terang, hal-hal selama ini yang dipertontonkan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya telah mengajarkan kita banyak hal tentang watak dan karakter dari seorang pemimpin yang sesungguhnya, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang bijaksana. Itulah pemimpin yang sedang dirindukan oleh kita rakyat Indonesia hari ini. Nama Kang Deddy Mulyadi dan Provinsi Jawa Barat itu tidak saja digaungkan oleh rakyat Jawa Barat itu sendiri, tetapi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, bahkan orang-orang yang ada di luar negeri juga ikut menggaungkan nama Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat dan Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Kebahagiaan, rasa bangga pasti saat ini sedang menyelimuti hati rakyat Jawa Barat. Tetapi percayalah bahwa segala kerja keras yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa itu tidak saja diapresiasi oleh rakyat Jawa Barat itu sendiri. Kami yang rakyat non Jawa Barat juga ikut memberikan dukungan, ikut memberikan apresiasi kepada pemerintah, kepada pemimpin yang bijaksana, yang selalu berpihak kepada orang-orang kecil, seperti yang selama ini selalu dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Pemirsa, mari kita simak ada pidato yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, di mana ini membuktikan bahwa Deddy Mulyadi adalah seorang pemimpin yang benar-benar sangat luar biasa, yang benar-benar mau memikirkan tentang kesejahteraan rakyat Jawa Barat. Sehingga cuplikan video ini bagi saya secara pribadi sangat luar biasa, di mana Kang Deddy Mulyadi menginstruksikan kepada semua pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Barat agar bisa bekerja secara maksimal, agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi-pribadi yang siap untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kata orang Sunda, tong ingis ku bisi, tong rempan ku sugan. Dari dulu orang takut sama kunti. Dari dulu orang takut sama genderuwo. Dari dulu orang takut sama kelong wewe. Pertanyaannya adalah, ada nggak orang yang mati dimakan kunti? Kan nggak ada. Nah, ketika pemerintah mengambil tindakan, ketika pemerintah memutuskan, ternyata nggak ada tuh. Bisa selesai, rapi, tertata, beres. Nah, ini diperlukan cara tindak out of the box untuk melakukan tindakan dan mengambil resiko dari sebuah tindakan. Maka saya memilih menjadi pemimpin yang mengambil resiko terhadap setiap tindakan. Nah, karena mengambil resiko, konsekuensinya dalam pikiran kita hanya satu, mengabdi, titik. Nggak udah lagi ada yang berpikir yang lain. Sudah, mau apa lagi? Nah, karena itu, maka dari sekarang, saya tadi ngomong kepala Satpol PP. Saya bilang gini, saya nggak mau lagi ada pegawai numpuk. Saya tuh paling nggak suka lihat pegawai datang gubernur penuh. Ngapain? Artinya, kalau setiap pemimpin datang, di situ penuh dengan pegawai, itu cermin pegawai nggak ada gawainya. Harusnya apa? Nggak usah penuh. Orang sudah ada jobnya masing-masing. Itu saking nggak ada job. Nah, kenapa saya kalau melakukan tindakan pembongkaran dan sejenisnya nggak mau ngelibatin banyak orang? Karena terlalu banyak orang yang ngumpul dibanding orang kerja. Bongkar bangunan, ASN penuh. Tapi lu nggak bongkar nama Satpol PP. Satpol PP itu mau palu-palu aja. Kan ini mindset. Saya sudah membangun mindset dari dulu. Oh, kalau pergi ke sini harus bawa palu, harus bawa gergaji, harus bawa. Ini yang dibutuhkan. Nah, jadi kita bergerak itu berdasarkan kebutuhan. Nah, sekarang tahap pertama kita adalah premanisme di kawasan industri sudah clean, sudah bersih. Tahap kedua adalah infrastruktur. Tahap ketiga adalah pegawai negeri, pejabat negara, siapapun dia tidak boleh menjadikan industri menjadi objek untuk cari duit. Tapi dia harus didorong untuk berjalan dengan cepat, berproduksi dengan cepat, melahirkan orang untuk bekerja. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa nyiapin lapangan kerja dalam jumlah banyak. ASN ada batasannya, P3K ada batasannya, dan kemudian negara juga ada batasannya. Karena keuangan kalau disedot oleh pegawai terus, kapan membangunnya?
Maka yang berikutnya adalah mendorong lapangan kerja. Di mendorong lapangan kerja ini, maka tugas negara satu, mempermudah regulasi, jangan dipersulit. Perizinan harus cepat. Bila perlu orang nggak ada konsultan, siapin konsultannya oleh pemerintah. Itu caranya. Nah kemudian rapat-rapat harus diperpendek, harus dipercepat. Lahir keputusan harus cepat. Gubernurnya, bupatinya harus secara teknis detail, ngerti masalah, bagaimana mengurai masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah. Setelah itu berikan jaminan untuk memberikan jaminan pada investor, kamu jalan, set jawab, kamu jalan, set tanggung jawab, selesai Pak. Saya udah nggak tahu berapa pabrik di Jawa Barat hari ini bisa berjalan dengan kalimat saya, kamu jalan, saya tanggung jawab. Jalan Pak. Pusingnya industri oleh siapa? Datang kelompok orang, 10 orang, ngajukan audiensi, ini masalahnya ini, lama. Besoknya datang lagi, audiensi lagi, ini lagi masalahnya, lama. Masalahnya tidak selesai, audiensinya menghabiskan masa orang untuk waktunya untuk bekerja. Karena di Indonesia ini problemnya satu, bekerja itu mudah di Indonesia itu, yang susah itu adalah menanggapin orang yang mengomentari orang kerja, itu Indonesia. Untuk itu harus jalan. Dan yang berikutnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Dandim, Pak Dan Ramil dan seluruh jajaran yang berikan supporting terhadap perjalanan industri ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Polres Subang, Pak Waka, Pak Kasat Serse yang melakukan tindakan-tindakan cepat dalam menangani aksi premanisme. Kalau di tempat lain hanya ditahan kemudian pulang lagi, di sini P21, artinya bukti premanismenya bisa diuji di pengadilan. Tepuk tangan dong, ini keren. Saya udah ngomong tadi ke teman-teman Kemenko Polkam, saya bilang kalau tidak berproses P21 maka dilepas lagi, berarti premanisme bukan pidana. Ini catatan penting. Loh, kalau bukan pidana ngapain ditangkap? Ditangkap ini berarti ada unsur pidana. Nah, tetapi pemerintah harus memikirkannya apa? Mereka yang tidak terbukti pidana tapi ikut-ikutan bergelombol dengan mereka menjadi preman, berarti pemerintah harus membuat ruang kesadaran. Maka nanti barak militer, barak Polri itu adalah barak untuk merubah pikiran manusia dari buruk jadi baik, dan kita juga harus mendorong dia untuk bekerja dan menyiapkan lapangan kerja. Karena premanisme bisa lahir juga karena ketidaktersediaan lapangan kerja, sehingga nanti mereka cocoknya lapangan kerjanya apa? Kalau misalnya gagah, orangnya pemberani, nekat, ya jadi security. Kan bisa jadi nanti preman-preman yang gagah pemberani itu ya sudah didik jadi security, jadi tenaga pengaman resmi, dilatih oleh negara, dididik. Nanti bisa jadi kalau sekarang banyak anak-anak sekolah lulusan barak TNI, kemudian di sekolahnya sekarang jadi duta kedisiplinan, kemudian jadi duta paskibra, ya nanti preman-preman direkrut, kemudian dididik, mereka menjadi duta keamanan negara. Tetapi bukan orang nggak berguna jadi duta, tapi yang disebut duta itu adalah mereka bisa dididik, dilatih, diarahkan dan memiliki profesionalisme sebagai seorang security. Kan keren. Nah, ini kan penting. Nah, kemudian termasuk juga di dalamnya keamanan perbankan. Kan saya otokritik ke Pak Dirut. Jadi Kasat Serse ini ke saya menyampaikan bahwa dia sudah meminta untuk menyerahkan barang bukti ini ke kepala cabang. Tapi kepala cabangnya menjawabnya harus ke legal, harus ke sini. Kebetulan ngeluhnya ke saya. Karena ngeluhnya ke saya, ya sudah serahin aja sekalian. Nah, maksudnya saya bahwa dalam dunia manajemen kepala cabang yang seperti ini nggak boleh dipakai. Kenapa? Nggak punya inisiatif, nggak berani ngambil resiko. Karena pemimpin itu kalau ingin besar dia harus ngambil resiko. Sehingga saya jujur aja, hari ini nggak boleh ketemu saya, nggak boleh datang. Saya bilang kenapa? Jangan datang ketika masalahnya sudah selesai, tinggal ada panggungnya, tampil paling duluan. Tapi ketika ada masalah sembunyi. Saya nggak suka orang seperti itu. Nah, jadi orang tuh harus berani ngambil resiko. Oke guys, itu adalah pidato dari Kang Deddy Mulyadi pada tanggal 28 Mei 2025 kemarin. Isi pidatonya sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat memotivasi, di mana semua para pejabat yang ada di Provinsi Jawa Barat itu benar-benar dipaksa untuk bisa bekerja, untuk bisa bertanggung jawab, dan bisa menghadapi resiko-resiko dalam situasi dan bentuk apapun. Memang
fakta membuktikan bahwa selama ini kalau kita simak dari pidatonya Kang Deddy Mulyadi, khususnya yang berkaitan dengan izinan, proses untuk melegalkan sesuatu itu sangat sulit. Ada begitu banyak aturan yang bertele-tele, ada begitu banyak syarat dan lain sebagainya yang terkadang membuat kita yang ingin berinvestasi, yang ingin membuka sebuah usaha jadinya malas. Karena kita dipersulit dengan berbagai macam aturan. Padahal niat dari para investor itu baik. Niat dari orang-orang yang ingin membuka usaha itu baik. Mereka ingin membuka lapangan pekerjaan, tetapi di satu sisi, untuk mewujudkan itu semua, mereka harus diperhadapkan dengan berbagai macam peraturan, dengan berbagai macam persyaratan, yang terkadang membuat orang tersebut pun malas. Yang membuat para investor pun jadinya tidak berminat untuk menginvestasikan sesuatu di daerah-daerah tertentu. Beberapa waktu yang lalu, sempat ada satu kasus yang viral di media sosial, di mana ada seorang investor yang ingin melakukan investasi di daerah tertentu, tetapi saat itu ada segerombolan orang di mana mereka ini adalah perkumpulan dari para usaha yang ada di negara ini. Mereka meminta sejumlah imbalan yang menurut saya nominalnya sangat fantastis. Kalau tidak salah, mereka meminta 2 triliun atau 5 triliun waktu itu. Dan persoalan itu pun pada akhirnya ditangani oleh pihak kepolisian, dan ini menjadi efek buat orang-orang, khususnya orang-orang yang dari luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia, jadinya harus berpikir 2-3 kali. Tetapi apa yang disuarakan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi, sungguh ini adalah cara-cara dari seorang pemimpin yang benar-benar paham, yang benar-benar ingin bekerja untuk rakyat dengan setulus hati, dengan rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa. Sehingga seringkali saya katakan bahwa bersyukur rakyat Jawa Barat hari ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar tegas, yang benar-benar berani, yang benar-benar siap untuk menghadapi berbagai macam resiko. Kang Deddy Mulyadi, sebelum beliau menjadi seorang gubernur hari ini, tentu sudah ada begitu banyak pengalaman yang telah beliau rasakan, yang telah beliau lewati. Sejak menjadi anggota DPRD, baik itu di daerah maupun di pusat, sudah menjadi wakil bupati, bahkan menjadi bupati, dan hari ini beliau menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, yakni sebagai seorang gubernur. Sehingga tidak heran bila pada akhirnya kita melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar sangat paham, entah itu tentang sistem birokrasi, sistem pemerintahan, dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Kenapa beliau bisa bekerja satset? Karena sejujurnya beliau sudah paham tentang mekanisme-mekanisme pemerintahan yang mungkin selama ini menurut beliau itu salah, sehingga ketika beliau dipercayakan oleh rakyat Jawa Barat untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu, beliau bisa mengimplementasikan itu semua dengan cara kerja cepat, dengan cara kerja yang satset. Dan sesungguhnya hari ini rakyat Jawa Barat, kenapa mereka beramai-ramai memberikan apresiasi, memberikan dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi? Karena salah satu faktor pentingnya bahwa segala keputusan, segala gagasan ataupun segala program kerja yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi ini adalah sesuatu yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Pemirsa sekalian, hari ini nama Kang Deddy Mulyadi memang begitu santer diperbincangkan oleh berbagai macam pihak. Tidak saja dari kita yang adalah rakyat, tetapi di kalangan kaum elit pun mereka beramai-ramai berdiskusi, berbicara tentang sosok pemimpin Jawa Barat ini. Ada kelompok-kelompok yang merasa panik, ada kelompok-kelompok yang merasa sakit hati, tetapi apapun itu bentuknya,
Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini mau mengajarkan kita bahwa ketika kalian dipercaya oleh rakyat untuk menjadi pemimpin, hendaklah kalian juga harus mampu untuk mewakafkan diri dan hidup kalian untuk menjadi pelayan rakyat itu, untuk menjadi hamba rakyat itu. Harus mampu untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Sehingga hari ini kita rakyat Indonesia diberitahu bahwa selama ini sesungguhnya ada partai-partai politik yang tidak bekerja untuk rakyat, tetapi mereka hanya bekerja untuk kesejahteraan partai politik mereka sendiri. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika beliau menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, di mana ada wakil rakyat yang merasa tidak dihargai, yang merasa tidak dihormati, sehingga mereka melakukan aksi walkout dari rapat paripurna, yakni kader-kader dari PDI Perjuangan, yakni wakil rakyat dari PDI Perjuangan. Saya secara pribadi dengan tegas mengatakan bahwa aksi walkout yang dilakukan oleh wakil rakyat pada tanggal 16 Mei 2025 kemarin sesungguhnya itu adalah bentuk penghinaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini kepada rakyat Jawa Barat yang telah memberikan kepercayaan, yang telah memberikan mandat kepada mereka untuk bekerja, untuk berjuang, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari rakyat. Tetapi ketika mereka melakukan aksi walkout itu, saya secara pribadi berkesimpulan bahwa wakil rakyat dari partai PDI Perjuangan itu mereka tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, tetapi mereka bekerja untuk kepentingan partai politik mereka sendiri. Semoga saja hal ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi buat kita generasi penerus bangsa, bahwa kalau kita ingin bergabung dalam partai politik manapun, hendaknya kita mengetahui seluk-beluk, hendaknya kita bisa belajar banyak bagaimana caranya kita bisa bekerja untuk rakyat dan bukan bekerja untuk partai politik itu. Semoga saja pidato singkat yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi bisa menginspirasi kita, bisa mengedukasi kita, khususnya kita generasi penerus bangsa, bahwa jika di suatu hari nanti kita dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, kita juga harus mampu untuk menempatkan diri kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan dari rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Jangan menjadi pemimpin pecundang, jangan menjadi pemimpin pengecut, jangan menjadi pemimpin yang munafik, tetapi bekerjalah secara nyata, persembahkanlah aksi kerja nyata kita kepada rakyat, karena rasa percaya yang akan tumbuh dari rakyat itu merupakan tonggak, merupakan obor yang bisa menyemangati kita dalam berkarya, khususnya ketika kita dipercaya menjadi seorang pemimpin. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.